Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Oke, hari ini tidak terasa sudah pertemuan keempat di bab 1. Di pertemuan-temuan sebelumnya kalian sudah pelajari mengenai profil-profil negara ASEAN. Nah, di pertemuan kali ini kita akan pelajari mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, seperti yang kamu tahu, seiring dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota, maka setiap negara ASEAN itu sangat membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu, terdapat interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, mari kita cari dulu apa itu pengertian kerjasama. Nah, ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifatnya regional. Nah, kenapa disebutnya regional? Kerjasama ASEAN, karena kerjasama ini berupa khusus kerjasama yang ada di kawasan-kawasan yang sama. Jadi ASEAN itu hanya kerjasama khusus untuk negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Oleh karena itu namanya kerjasama regional. Seperti yang kamu tahu, kenapa ASEAN kok menjalin kerjasama? Tujuannya agar bisa mencapai suatu kesepakatan atau mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, negara-negara di ASEAN sangat membutuhkan yang namanya kerjasama. Tujuan negara-negara ASEAN untuk bekerja sama itu sebenarnya ada dua hal yang utama. Yang pertama, ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi tujuan utama ASEAN itu sebenarnya meliputi tiga hal, yaitu ekonomi, sosial, budaya. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Jadi biar di kawasan Asia Tenggara itu lebih aman, itu akan lebih bagus lagi kalau sesama negara Asia Tenggara saling bekerja sama. Berikutnya adalah faktor-faktor pendorong kerjasama antar negara. Jadi kalau ini tidak hanya khusus untuk ASEAN, tapi secara umum mengapa suatu negara kok saling bekerja sama, ini alasannya. Yang pertama, alasannya adalah karena kesamaan sumber daya alam. Jadi biasanya negara-negara yang memiliki kesamaan sumber daya alam itu mereka akan saling bekerja sama. Di sini contohnya adalah OPEC. Ada yang tahu apa itu OPEC? Nah, OPEC adalah Organization of Petroleum Exporting Country, atau dalam bahasa Indonesianya OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Nah, negara-negara penghasil minyak ini agar tidak terjadi persaingan antar mereka, mereka membentuk organisasi yaitu namanya OPEC. Tujuannya agar ekspor minyak itu bisa berjalan lancar. Itu kalau tujuannya yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Yang kedua itu adalah kalau tadi kesamaan membuat suatu negara saling kerjasama, perbedaan sumber daya alam juga bisa menyebabkan suatu negara saling bekerja sama. Di sini contoh simpelnya adalah antara Indonesia dengan Singapura. Seperti yang kamu tahu, Singapura itu adalah negara yang kecil, jadi dia tidak menghasilkan banyak hasil-hasil pertanian atau perkebunan, sehingga Singapura membutuhkan suatu negara yang bisa memenuhi kebutuhannya. Maka Singapura akan bekerja sama dengan Indonesia. Jadi Indonesia banyak mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Begitupun Indonesia juga membutuhkan Singapura dari bidang jasanya maupun barang-barang industrinya. Nah, itu jadi kesamaan sumber daya alam sama perbedaan sumber daya alam itu bisa menyebabkan suatu negara bisa saling bekerja sama ya. Yang kedua adalah
Yang ketiga adalah kesamaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, contoh simpelnya seperti yang kita pelajari di bab ini. Contohnya adalah ASEAN. Kenapa negara-negara di Asia Tenggara membentuk ASEAN? Itu adalah alasannya karena mereka sama-sama berada di kawasan yang sama, yaitu di Asia Tenggara. Begitupun negara-negara di Eropa, mereka juga membuat kerjasama karena mereka sama-sama di benua Eropa, yaitu membuat Uni Eropa. Nah, itu adalah contoh dari kesamaan wilayah atau kondisi geografis. Selain tiga hal ini, ada faktor-faktor pendorong lainnya yang menyebabkan suatu negara bekerja sama. Yang berikutnya adalah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Contoh simpelnya adalah negara-negara Eropa Timur yang mayoritasnya memiliki iklim dingin, sudah pasti dia tidak menghasilkan banyak buah-buahan tropis, sehingga dia membutuhkan kerjasama dengan negara-negara tropis, misalnya kayak negara Brazil, negara Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan buah-buahannya. Nah, begitupun juga misalnya kalau contoh kesuburan tanah antara negara Timur Tengah yang rata-rata itu iklimnya gurun, mereka kan tidak menghasilkan kayu. Nah, sehingga mereka membutuhkan kerjasama dengan negara tropis yang menghasilkan banyak kayu untuk kebutuhannya. Tapi juga di daerah Timur Tengah itu kan punya tumbuhan khas, misalnya tumbuhan kurma. Nah, kurma kalau di daerah tropis itu kurang baik pertumbuhannya, maka negara-negara tropis akan bekerja sama untuk saling ekspor impor buah-buahan. Itu contoh perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Faktor berikutnya yang menyebabkan suatu negara saling bekerja sama adalah kesamaan ideologi. Di sini bisa dikasih contoh, yaitu ada yang namanya NATO. NATO itu kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization. Ini adalah kayak persatuan-persatuan negara yang berada di daerah Atlantik Utara, yaitu negara-negara Eropa Barat yang beraliran liberalisme kapitalisme. Nah, mereka kenapa membentuk NATO? Mereka membentuk NATO alasannya karena mereka satu ideologi. Dulu lawannya NATO adalah Pakta Warsawa yang didirikan dari tahun 1955 sampai 1991. Nah, kalau Pakta Warsawa ini adalah seperti lawannya NATO, dia beraliran komunis. Isinya adalah negara-negara Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Nah, mereka bisa bekerja sama alasannya karena persamaan ideologi. Faktor pendorong kerjasama lainnya adalah perbedaan teknologi. Misalnya, contohnya di sini adalah Indonesia dan Jepang. Nah, Indonesia sudah pasti membutuhkan otomotif, contohnya misalnya mobil. Bukan berarti Indonesia tidak bisa membuat mobil ya. Negara kita sudah mampu membuat mobil. Tapi mungkin kalau ingin membuat mobil sendiri itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang mampu. Tapi karena itu memerlukan biaya yang mahal, maka lebih baik kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yaitu contohnya di sini adalah pemenuhan kebutuhan mobil, kerjasama antara Indonesia dengan Jepang yang sekarang ada tuh produknya sampai sekarang namanya Kijang. Kijang itu kepanjangan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Nah, ini adalah faktor pendorong kerjasama. Ada faktor pendorong, sudah pasti ada faktor penghambatnya. Kenapa suatu negara kok bisa sulit untuk melakukan kerjasama antar negara? Yang pertama adalah karena perbedaan ideologi. Pada zaman sekarang, faktor ini sudah sangat jarang kita temui ya, tapi masih bisa Ibu kasih contoh. Misalnya di sini adalah Korea Utara. Nah, Korea Utara ini kan dia hanya mau bekerja sama hanya negara-negara tertentu yang menurut dia sama dengan ideologinya.
sehingga dia lebih cenderung untuk menutup diri. Berikutnya adalah adanya konflik dan peperangan. Nah, akibat dari konflik dan peperangan ini, maka suatu negara kondisinya tidak akan stabil, sehingga sulit untuk melakukan kerjasama. Jangankan untuk bekerja sama, pasti negara itu akan sibuk dengan urusan peperangannya. Contohnya itu pada saat Perang Dunia Kedua, itu keadaan ekonomi, sosial, budaya itu kan sempat terhambat kerjasamanya karena fokus untuk berperang. Itu adalah faktor penghambat yang kedua. Contohnya di sini adalah Indonesia punya kebijakan protektif terhadap, contohnya terhadap beras dan gula. Jadi untuk melindungi para petani di Indonesia itu tidak boleh mengimpor gula dan beras terlalu banyak dari luar negeri agar harga beras dan gula di Indonesia tuh tetap stabil, sehingga petani bisa mendapatkan atau menjual beras sama gulanya dengan harga yang cukup tinggi. Nah, itu contoh kebijakan impor, sehingga negara lain yang mau mengimpor beras dan gula itu agak kesulitan untuk ke Indonesia. Yang berikutnya adalah perbedaan kepentingan tiap negara. Nah, dalam hal ini suatu negara pasti ingin bekerja sama dengan negara lain karena memiliki kebutuhan atau memiliki kepentingan tertentu. Nah, sehingga hal ini bisa menghambat kerjasama. Contohnya misalnya kayak negara-negara di Asia Tenggara pasti lebih suka bekerja sama dengan sesama negara Asia Tenggara karena merasa satu wilayah, sehingga untuk negara-negara lain yang luar dari Asia Tenggara itu akan sulit untuk melakukan kerjasama karena bukan bagiannya atau bukan bagian dari Asia Tenggara. Nah, tadi adalah faktor-faktor penghambat dan pendorong dari kerjasama. Sekarang kita balik lagi ke bentuk-bentuk kerjasama di negara ASEAN. Di sini kita akan bagi hanya di bidang sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Nah, ini salah satu tagline ASEAN ya, One Vision, One Identity, One Community. Nah, menjelang abad ke-21, ASEAN sepakat bahwa ASEAN itu menjadi suatu kawasan yang terintegrasi. Maksudnya terintegrasi itu saling berhubungan antara satu negara dengan negara lain. Tujuannya agar membentuk negara yang terbuka, damai, dan stabilitas sejahteranya saling mengikat antara satu dengan yang lain. Jadi dari awal abad 21 ASEAN itu sepakat bahwa kita itu menjadi negara yang saling terintegrasi atau saling berhubungan antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, 3 pilar utama ASEAN atau yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal yang menjadi kerjasama utama di ASEAN itu adalah di bidang security, keamanan atau perdamaian, di bidang ekonomi, dan yang terakhir di bidang sosiokultural atau sosial budaya. Pendidikan masuk ke sosial budaya ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi utama kerjasama ASEAN. Berikutnya kita langsung masuk ke bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kenapa ASEAN itu paling utama adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya? Karena tujuannya agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Pelaksana dalam kegiatan sosial budaya ini adalah ada bidangnya sendiri ya di ASEAN, namanya COSD atau Committee on Social Development. Nah, ini dia bekerja sama di berbagai bidang COSD ini. Ini contoh-contoh kerjasamanya. Yang pertama adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan golongan berpendapat rendah dan pembayaran upah yang wajar. Jadi yang pertama itu kaitannya dengan buruh atau upah bagi tenaga kerja. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Jadi yang kedua itu kerjasamanya melibatkan
pemuda dan kaum wanita. Lalu yang ketiga, tadi kan 1 dan 2 itu tentang buruh, wanita dan pemuda kan. Yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan 1 dan 2, COSD ini harus kerjasama dengan badan-badan internasional lainnya agar berkembang 1 dan 2-nya. Kemudian yang keempat, upaya dalam pengembangan sumber daya manusia agar SDM di Asia Tenggara itu tidak kalah saing dengan SDM dari negara-negara lainnya. Nah, sudah pasti nomor 1, 2, dan 4 itu tujuannya untuk nomor 5, peningkatan kesejahteraan. Lalu kalau sudah sejahtera, yang berikutnya adalah program peningkatan kesehatan, lalu pertukaran budaya dan seni, dan yang ke-8 ada kesepakatan ATA. ATA itu kepanjangan dari ASEAN Tourism Agreement. Jadi sesama negara ASEAN itu saling kayak mempromosikan membantu mempromosikan negara-negara lainnya. Misalnya Indonesia bantuin iklanin atau promosiin negara-negara ASEAN lainnya yang tentang turismenya. Nah, begitupun negara lain juga sama, dia ikut ngebantu mempromosikan turis-turis di Indonesia. Kemudian yang ke-9 itu adalah penyelenggaraan SEA Games, Southeast Asian Games, yang diadakan 2 tahun sekali. Nah, ini adalah acara olahraga rutin yang dilaksanakan oleh ASEAN ya. Oke, itu adalah contoh dari bentuk-bentuk kerjasama sosial dan budaya yang dilakukan oleh CUSD, Komite on Social Development. Berikutnya kita akan ke bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Nah, sesama negara ASEAN itu sudah sepakat mereka menandatangani yang namanya Job Fund. Job Fund adalah kepanjangan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang artinya adalah ASEAN menjadi zona yang damai, bebas, dan netral. Maksudnya di sini adalah ASEAN itu tidak berpihak pada salah satu dari kubu-kubu atau sekutu-sekutu yang ada di dunia, karena ASEAN itu sepakat bahwa menjadikan zona yang damai, bebas, dan netral. Nah, ini sudah ditandatangani kesepakatan Job Fund ini semenjak KTT pertama ASEAN pada tahun 1976. Kerjasama berikutnya yang dilakukan adalah mengenai Traktat Persahabatan dan Kerjasama yang disingkat dengan nama TAC, Treaty of Amity and Cooperation. Nah, kalau TAC ini adalah upaya untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional. Jadi sesama negara Asia Tenggara ini saling sepakat, saling bekerja sama untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang berikutnya adalah SEANWF, yaitu Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Nah, kalau yang ini adalah kesepakatan bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu atau kawasan di Asia Tenggara itu adalah kawasan yang bebas dari senjata nuklir. Jadi mereka sepakat bahwa di kawasan Asia Tenggara itu tidak ada yang membangun peralatan nuklir, senjata nuklir. Tapi kalau misalnya nuklir digunakan untuk pembangkit listrik itu boleh, tapi kalau untuk senjata itu tidak boleh. Ini bisa kamu lihat peta yang ada di bawah ini. Kamu lihat warnanya oranye kan untuk ASEAN, yang artinya ASEAN itu sudah sepakat bahwa negara yang bebas dari senjata nuklir. Bentuk kerjasama lainnya adalah di bidang politik keamanan, itu adalah ARIF, yaitu ASEAN Regional Forum. Nah, kalau ini adalah forum yang gunanya untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN, yang pasti kaitannya dengan bidang politik dan keamanan. Nah, berikutnya lagi adalah ada MLAT, yaitu Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Nah, kalau ini adalah kaitannya dengan bantuan hukum terkait masalah kriminalitas. Jadi sesama negara ASEAN itu pasti akan saling membantu
jika ada masalah-masalah kriminalitas dengan cara memberikan bantuan hukum. Yang berikutnya ada ACT. ACCT ini seharusnya C-nya 2 ya, ACCT, ASEAN Convention on Counter Terrorism. Nah, ini kesepakatannya ada di tahun 2007, sepakat bahwa sesama negara ASEAN itu saling kerjasama dalam pemberantasan terorisme. Sama yang lainnya adalah ada ADMM, itu Defense Minister Meeting. Jadi ini adalah secara berkala menteri-menteri pertahanan dari negara-negara ASEAN itu akan mengadakan meeting atau pertemuan yang tujuannya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas atau berdialog mengenai pertahanan dan keamanan. Nah, ini contohnya adalah pada di gambar ini pernah diadakan meeting pada bulan Mei tahun 2006 di Malaysia. Jadi berganti-gantian ya lokasi meetingnya. Berikutnya juga ada DOC, itu Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Nah, ini seperti yang kamu tahu bahwa sebagian besar wilayah negara-negara di Asia Tenggara itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Nah, oleh karena itu ini menjadi suatu hal yang sangat riskan karena terjadi sengketa mengenai wilayah di Laut Cina Selatan, sehingga diperlukan bentuk kerjasama untuk perdamaian dan keamanan di wilayah Laut Cina Selatan. Kemudian bentuk kerjasama lainnya yaitu kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Apa aja biasanya kerjasama yang berhubungan dengan lintas negara? Itu ada pemberantasan terorisme yang biasanya udah skala internasional, terus kayak perdagangan obat terlarang atau narkoba yang sudah internasional. Kemudian pencucian uang atau money laundry yang biasanya menggunakan bank-bank internasional. Kemudian penyelundupkan dan perdagangan senjata maupun human trafficking atau perdagangan manusia. Bajak laut, kejahatan internet yang biasanya juga dilakukan oleh penjahat-penjahat internasional. Lalu kejahatan ekonomi internasional lainnya. Selain itu, bentuk kerjasama lainnya itu bisa juga di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsulean, juga kelembagaan antar parlemen. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial dan politik. Berikutnya adalah kerjasama di bidang pendidikan. Nah, sudah pasti tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara agar SDM di negara Asia Tenggara ini mampu dan memiliki daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasamanya itu ada ACT, yaitu ASEAN Council of Teacher Convention. Ini pernah diadakan di Denpasar pada tahun 2012. Ini seperti organisasi untuk guru-guru yang ada di negara ASEAN. Jadi untuk meningkatkan skill guru-guru yang di ASEAN Tenggara. Berikutnya juga ada penawaran beasiswa pendidikan. Jadi saling tukar mahasiswa, mengadakan beasiswa. Lalu ada juga beasiswa khusus untuk pelajar-pelajar di ASEAN yang kerjasama dengan Jepang yang diberikan oleh ASEAN Jepang Scholarship Fund. Kemudian juga diadakannya olimpiade bertaraf Asia Tenggara. Contohnya ada OSN yang tingkat ASEAN itu juga ada. Nah, tadi kita udah mempelajari mengenai kerjasamanya. Sekarang apa pengaruhnya kerjasama tersebut terhadap kehidupan negara-negara di ASEAN? Kalau di bidang ekonomi, itu pengaruhnya adalah ASEAN bertujuan membentuk suatu pasar tunggal. Tujuan diutamanya kan pasar tunggal. Maksudnya pasar tunggal di sini adalah negara ASEAN kan itu totalnya ada 10. Mereka bergabung menjadi satu pasar utama. Jadi udah nggak pasar Indonesia, pasar Singapura, pasar Thailand, udah tidak seperti itu, tapi mereka sudah menyebutnya sebagai pasar ASEAN. Jadi lebih kuat. Tujuannya untuk apa? Untuk menyaingi pasarnya Tiongkok dan India yang saat ini sedang berkembang, dan untuk lebih menarik investasi asing untuk negara-negara ASEAN. Oleh karena itu negara-negara ASEAN itu membentuk yang namanya MAA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi ini kerjasama khusus ekonomi untuk negara ASEAN ya. Tujuannya sendiri yang utama adalah untuk memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka pasar yang lebih bersaing.
sehingga membuka peluang negara-negara ASEAN itu untuk menjual barang dan jasanya. Jadi pasarnya tuh lebih luas lagi. Jadi misalnya Indonesia biasanya menjual hanya di negaranya aja, sekarang sudah bisa menjual ke negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Itu maksud dan tujuan dari MEA, jadi membentuk pasar tunggal. Kemudian kalau untuk pengaruhnya di bidang sosial, ini agar tidak terjadi pertentangan atau perbedaan kepentingan antar negara ASEAN. Jadi contohnya ini adalah waktu itu pada tahun 2015, kalian tentu masih ingat dong kejadian Rohingya yang ada di Myanmar. Nah, itu banyak warga Myanmar yang etnis Ryonghua ini akhirnya mengungsi, dan mengungsinya pun termasuk ke negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dan kita pun menerimanya, dan sudah pasti masuknya budaya baru ke suatu daerah atau suatu negara ini akan mempengaruhi kehidupan sosialnya karena terjadi interaksi antar negara. Itu contohnya. Kemudian kalau di kehidupan budaya, nah di ASEAN kehidupan budaya itu sangat penting. Itu pengaruhnya adalah diadakannya kota budaya di ASEAN, adanya perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno. Jadi kayak di setiap negara-negara ASEAN itu kan ada kayak peninggalan-peninggalan kota tuanya atau kota kunonya. Ini diadakan tour namanya City of Culture yang pernah ada itu di Singapura, di kota Hue Vietnam, di Cebu Filipina, dan di Brunei. Di kota Bandar Seri Begawan di Brunei. Lalu diadakannya juga Festival Budaya ASEAN atau FBA. Ini tujuannya untuk memperkenalkan kebudayaan tuan rumah ke masyarakat ASEAN. Jadi contohnya di Indonesia itu pernah diadakannya Festival Budaya ASEAN, misalnya diadakannya di waktu itu di Indonesia tuh di Purwakarta, Jawa Barat. Jadi kalau jadi tuan rumah itu mendapatkan kesempatan memperkenalkan budaya Jawa Barat tuh apa sih ke negara-negara ASEAN-nya. Nanti ganti-gantian ke kota-kota lainnya di ASEAN. Jadi saling mengenal kebudayaan masing-masing. Kemudian sudah pasti tujuannya lain adalah meningkatkan sektor pariwisata agar memperoleh devisa. Lalu diadakannya perkemahan budaya serumpun. Ini seperti Indonesia, Malaysia, Brunei itu kan rasnya itu sangat mirip sekali, budaya sangat mirip sekali. Jadi mereka mengadakan perkemahan budaya serumpun. Tujuannya biar bisa lebih menghayati nilai-nilai budaya yang serumpun atau mirip, terus meningkatkan silaturahmi antar bangsa dan saling mendukung program pariwisata masing-masing negara. Lalu di industri musik itu biasanya diadakan konser-konser atau festival musik atau event yang sifatnya ASEAN. Jadi kayak artis-artis di ASEAN yang tiap negara tuh ada siapa gitu artis-artisnya yang terkenal nanti diadakan event khusus. Kalau dulu tuh ada namanya acaranya Asia Bagus. Nah, itu adalah kayak penyanyi-penyanyi di tiap negara ASEAN nanti saling kayak ngadu bakatnya masing-masing. Berikutnya kalau di kehidupan politik, ini masih berhubungan dengan sengketa perebutan wilayah. Seperti yang kamu tahu, karena kita itu negaranya saling bertetangga, pasti banyak permasalahan perebutan wilayah yang saling mengklaim atau mengakui wilayahnya masing-masing, sehingga tidak bisa dihindari kadang pun terjadi konflik antar negara. Nah, ini bisa kamu lihat di peta ini. Ini kan ada batas-batas wilayah nih, dimana kamu bisa lihat setiap negara itu saling bersinggungan batas wilayahnya, terutama di Laut Cina Selatan yang tadi sudah kita bahas di awal. Ini kasus-kasus yang pernah tercatat mengenai sengketa perbatasan wilayah. Yang pertama ada kasus Natuna yang pernah sengketa perbatasan wilayah yang pernah terjadi di wilayah ASEAN.
Yang pertama itu ada kasus Natuna. Kasus Natuna itu berarti di wilayah kita ya, di perairan sekitar Natuna. Itu pernah Tiongkok atau Cina mengklaim bahwa daerah tersebut adalah wilayahnya pada tahun 2009. Yang dimana itu adalah merupakan daerah ZEE atau zona ekonomi eksklusifnya Indonesia. Jadi sering terjadi klaim tersebut karena perbatasan wilayah yang saling berhimpitan. Yang kedua, masalah Pulau Sipadan dan Ligitan dulu itu menjadi problem atau masalah antara Indonesia dengan Malaysia, di mana pada saat itu di Mahkamah Internasional dimenangkan oleh Malaysia, sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan yang tadinya punya Indonesia sekarang sudah menjadi hak miliknya Malaysia. Kemudian ada Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly ini sengketanya antara Vietnam, Cina, dan Filipina. Kemudian ada masalah Kuil Preh ini daerah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Kemudian yang berikutnya ada masalah Pulau Pedra Branca. Ini pernah diklaim Malaysia yang pada akhirnya kepemilikannya jatuh di tangan Singapura. Itu adalah wilayah-wilayah yang pernah menjadi sengketa perbatasan di Asia Tenggara. Bisa kamu lihat di sini, ini petanya. Ini Kepulauan Spratly yang tadi pernah jadi masalah diklaim oleh banyak negara karena memang letaknya di laut lepas. Ini dulu Sabah pernah jadi masalah. Ini Pulau Sipadan dan Ligitan di daerah sini nih. Ini juga dulu Malaysia dan Brunei pernah. Oke, ini adalah wilayah-wilayah yang pernah jadi sengketa wilayah antar negara Asia Tenggara. Oke, berikutnya lagi adalah pengaruh mengenai kehidupan politik yang jadi masih masalah adalah mengenai pekerja migran, di mana banyak kasus terjadi kerja paksa dengan biaya yang murah dan perdagangan pekerjaan rumah tangga migran. Jadi kayak human trafficking. Biasanya hal-hal ini terjadi karena para migran ini atau para pekerja ini adalah dia migran gelap, kerja gelap yang tidak melalui agen-agen resmi, sehingga di negara-negara yang menjadi tujuannya itu dia malah mendapatkan tidak digaji atau bahkan mendapatkan siksaan. Nah, cara penyelesaiannya adalah sekarang kalau kita ingin bekerja di luar negeri itu udah pasti peraturannya atau rekrutmennya itu akan lebih diketatin, sehingga semua harus melalui agen-agen resmi. Kemudian mengenai penempatan kerja dan besaran upah yang diberikan pun harus sudah sesuai dengan standarnya. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus migran yang dibayar murah. Kemudian apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengaruh perubahan di kehidupan pendidikan agar negara-negara ASEAN itu siap menghadapi yang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang pertama, udah pasti meningkatkan mutu pendidikan, yaitu baik dari dosennya maupun gurunya sering dikasih pelatihan-pelatihan agar bersertifikasi menjadi para pendidik yang profesional. Lalu ada standarisasi pendidikan yang jelas sehingga semua tingkat pendidikan itu mendapatkan standar yang tinggi. Kemudian peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik. Lalu untuk perekrutmenan pendidik itu harus yang profesional. Itu adalah cara untuk menghadapi MEA. Sekarang upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN? Yang pertama di bidang sosial, bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di berbagai bidang, meningkatkan kualitas SDM dan kualitas lingkungan hidup, membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk negara-negara anggotanya di berbagai bidang. Jadi nanti jangan heran jika misalnya di Indonesia sudah banyak para pekerja yang dari luar negeri, karena
Kalau sudah MEA itu berarti orang-orang dari negara lain, dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei itu sudah bebas untuk bekerja di sini. Jadi saingan kamu makin ketat ya, tidak hanya oleh warga negara Indonesia sendiri, tapi juga kamu harus bersaing dengan warga negara lain atau warga negara asing. Oleh karena itu kamu harus belajar lebih giat lagi agar kamu bisa menjadi manusia yang ber-SDM kualitas tinggi. Lalu kalau di bidang politik dan keamanan itu upayanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, lalu mengenali keragaman budaya negara anggota sehingga saling menghargai. Itulah kenapa harus saling mengenalkan kebudayaan, jadi biar timbul rasa saling menghargai dan menghormati. Lalu berupaya mewariskan Asia Tenggara itu yang aman dan damai dan juga makmur kepada generasi penerusnya, the next generation. Nah, apa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN? Nah, Indonesia ini perannya sangat besar sekali ya di ASEAN. Pertama, Indonesia itu adalah salah satu negara pendirinya sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat di ASEAN. Yang kedua, Indonesia itu memiliki kekuatan militer terkuat di ASEAN dan memiliki tentara terbanyak di ASEAN. Kemudian seperti yang kamu tahu, Indonesia itu memiliki SDM yang banyak di usia produktif, sehingga Indonesia tidak akan pernah ketakutan yang namanya kekurangan tenaga kerja. Berikutnya, Indonesia itu memiliki kebudayaan yang banyak dan beragam, sehingga dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang sudah pasti itu menjadi daya tarik atau daya jual Indonesia sendiri. Lalu dibandingkan negara ASEAN lainnya, Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan ekonominya masih tertinggi dan produk kreatifnya yang mampu bersaing, sehingga Indonesia tidak kalah saing mengenai kegiatan ekonominya. Oke, untuk subbab B ini cukup sampai di sini. Ibu harap kamu bisa memahami apa yang sudah dijelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu lagi minggu depan. Semuanya tetap sehat, tetap bahagia. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.